Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan teknik konseling behavioristik. Dengan saya Desna Fitasari dan saya Salsa Nabila. Selamat menyaksikan. Mbak Eci, selamat siang. Apa kabar hari ini? Kalau udah datang ke sini tuh berarti lagi ada masalah ya. Ada masalah apa nih kalau mau diceritakan? Kalau bisa disampaikan dengan baik, dengan kesukarelaan, insya Allah saya bisa menjaga rahasia dengan baik. Begini Ibu, saya itu selalu cemas. Tidak tahu kenapa ketika saya ada di depan umum atau seperti hal kecilnya itu ketika saya masuk presentasi di kelas, kan itu nanti hanya ada teman-teman kelas saya. Cuma tidak tahu kenapa selalu ada kecemasan yang sangat-sangat saya alami itu berlebihan. Selalu saya alami ketika saya berdiri di depan itu. Kalau itu, dari yang saya pahami, Mbak Eci ini mengalami gejala kecemasan berlebihan terhadap halayak ramai ya, sedikit mengganggu dari gejala-gejala tersebut. Saya ingin bertanya, apa saja gejala-gejala yang timbul saat Mbak Eci merasa dirinya terlalu cemas berlebihan? Saya itu selalu merasa gemetar, tangan, kaki, terus keringat dingin itu keringatnya sangat-sangat berlebihan sekali, terus juga jantungnya berdebar, bahkan mata itu pikiran saya itu sampai kosong gitu. Saya nggak tahu harus ngomong apa karena pikiran saya itu benar-benar kosong, benar-benar blank, nggak tahu lagi apa yang harus saya ucapkan, harus saya lakukan di depan itu harus ngapain gitu. Tidak bisa memfokuskan diri ya terhadap sesuatu. Baik. Nah, dari yang saya lihat dari berbagai gejala-gejala yang dialami, segala bentuk gejala dan distorsi yang Mbak Eci alami, saya memiliki beberapa solusi terhadap kecemasan berlebihan yang Mbak Eci alami. Yang pertama itu, ketika Mbak Eci mengalami kecemasan berlebihan, yang pertama sekali Mbak Eci lakukan adalah mengatur pernapasan supaya Mbak Eci bisa lebih tenang, lebih kalem, lebih bisa merasakan situasi itu dengan baik, bahwa situasi itu tidak membahayakan. Nah, selanjutnya itu perlu menantang pikiran-pikiran negatif yang ada di otak Mbak Eci. Mbak Eci perlu menantang segala bentuk pikiran negatif itu agar pikiran-pikiran positif juga bisa masuk ke dalam Mbak Eci. Nah, dari segala bentuk mengatur pernapasan, menantang pikiran negatif, kita juga perlu nih mempersiapkan diri kita, mempersiapkan materi, mempersiapkan presentasi kita agar kita tidak gugup, semuanya sudah teratur, yang kita sampaikan bisa dipahami oleh audiens. Nah, serta kita perlu mengamati dan menganalisis presentasi teman-teman kita. Nah, kita lihat nih presentasi teman-teman kita, wah dia bisa nih bagus, baik, bahasa tutur kata bahasanya itu rapi. Bagaimana ya cara dia melakukannya? Mungkin Mbak Eci bisa mendiskusikannya dengan temannya, belajar dengan temannya. Nah, kan sudah di tahap itu, Mbak Eci perlu nih berlatih presentasi. Ya, semuanya tidak instan, tapi kita perlu berlatih, kita perlu, bahkan kalau Mbak Eci malu misalnya, Mbak Eci malu nih kalau di halayak ramai, bahkan dengan teman-teman yang ramai ini, Mbak Eci perlu berlatih mencermin misalnya. Itu Mbak Eci berlatih terus berbicara apa yang Mbak Eci sampaikan. Tidak apa-apa. Nah, kalau sudah berhasil bercermin, sudah lancar bercermin, nah, boleh Mbak Eci lanjut tuh ke teman dekat Mbak Eci face to face misalnya. Kalau temannya boleh nggak tolong dengerin presentasi saya gitu. Sudah berhasil di face to face, Mbak Eci lanjut dengan beberapa teman dekat dengan Mbak Eci. Mana tahu mereka juga
sampai pada titik Mbak Eci bisa mempresentasikan itu pada halayak umum. Nah, dari beberapa faktor tadi yang saya berikan kepada Mbak Eci, itu kembali kepada Mbak Eci, bagaimana cara Mbak Eci mengapresiasi diri Mbak Eci, memberikan apresiasi yang positif kepada diri Mbak Eci. Wah, saya bisa ternyata. Kalau begitu, saya akan coba lagi. Kalau gagal, harus coba lagi. Sampai Mbak Eci merasa diri Mbak Eci itu tidak gugup lagi, tidak berkeringat lagi, tidak takut lagi. Apakah bisa direalisasikan Mbak Eci? Akan saya bantu. Ya, terima kasih. Mungkin selama ini saya juga ternyata tidak terlalu prepare. Saya sudah terlalu memikirkan hal-hal negatif yang itu terjadi, dan mungkin akan sudah bersama-sama dilakukan dengan saya kurang mengapresiasi diri saya sendiri. Setelah dari ini apresiasi dirinya, terus mencoba, kalau gagal coba lagi sampai bisa ya. Nah, setelah dari sini kita perlu melakukan evaluasi nih terhadap konseling ini di tahap berikutnya. Tidak apa-apa, datang kembali lagi ke sini. Nah, kalau Mbak Eci berhasil melakukan itu, bahkan Mbak Eci berani presentasi di depan, saya akan memberikan reward. Bahkan Mbak Eci sendiri juga bisa memberikan reward kepada diri sendiri. Oh, saya berhasil mempresentasikan ini tanpa buku. Mungkin ada masih belum ya, tapi saya berani loh, itu sudah berani, berarti tidak akan memberikan reward, tapi memberikan rewardnya setelah Mbak Eci berhasil, jangan sebelum Mbak Eci berhasil. Sampai Mbak Eci bisa untuk mengapresiasi diri Mbak Eci. Saya juga akan memberikan apresiasi tersebut untuk Mbak Eci di sesi konseling berikutnya. Ya, sesi konseling pada hari ini ada yang ingin ditanyakan Mbak Eci? Saran saya, pemberian reward pada diri sendiri itu juga baik, tapi tidak berlebihan. Lebih semangat lagi ya. Baiklah, terima kasih. Ya, itu. Hai, sekian praktek konseling dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.